Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel Tupidanta TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di kesempatan siang hari ini dalam program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan Alhamdulillah nanti kita akan dapatkan materi baru, yaitu manfaat jeruk nipis. Nanti disampaikan langsung oleh beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Master Medical of Science Akupunturis. Dan Anda nanti bisa berinteraksi secara aktif bersama kami. Silahkan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Nanti Anda bisa tanyakan manfaat, kandungan, kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya, apakah bisa setiap hari, sehari berapa kali, takaran dan dosisnya berapa, bolehkah untuk dikonsumsi orang yang sakit tertentu atau bagaimana, nanti silakan Anda bisa bergabung. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bedang sehat ya? Sehat, insyaallah sehat, semangat. Alhamdulillah, ini materinya sangat ekonomis ya, jeruk nipis ya Ustaz. Tapi biasanya kalau ekonomis gini kan jarang tahu persisnya, masih menjadi tabir. Nah, silakan materi untuk membuat tabirnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khusyara. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara Hidup Sehat yang insya Allah siang hari ini kita mengambil tema manfaat jeruk nipis untuk kesehatan. Baiklah, jadi sebelum kita mengetahui manfaat jeruk nipis, terlebih dahulu kita harus tahu kandungan zat aktif fitokimia yang ada di dalam jeruk nipis. Jadi memang banyak sekali kandungan yang ada di dalam jeruk nipis, sangat lengkap ya. Yang pertama mineral dulu, mineralnya sangat lengkap ya. Di situ ada natrium, ada kalsium, ada fosfor, ada magnesium. Kemudian juga di situ ada vitamin ya, terutama vitamin C. Vitamin C, kandungan vitamin C di dalam jeruk nipis ini sangat kuat, sangat dominan kandungan vitamin C-nya. Juga ada vitamin B, kemudian juga ada senyawa-senyawa yang lain termasuk flavonoid, kemudian karotenoid, kemudian saponin, kemudian pektin, kemudian juga asam sitrat. Nah, asam sitrat, kemudian juga ada asam lemak omeganya. Baiklah, jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, jeruk nipis ini ya insya Allah kita semuanya juga tidak asing lagi, ada di sekitar kita, dan semuanya masyarakat Indonesia itu insya Allah tahu tentang jeruk nipis ini. Ya, jeruk nipis selain tadi saponin, pektin, kemudian asam sitrat atau asam sitrut, kemudian flavonoid, kemudian juga ada senyawa yang namanya
liminoid ya, liminoid. Nah, ini sangat kompleks. Kemudian juga ada asam sitralnya, kemudian ada tripenoidnya, kemudian juga senyawa-senyawa yang lain. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai manfaat daripada mineral, vitamin, kemudian juga asam folatnya, kemudian juga antioksidannya. Jadi memang vitamin C ini di dalam jeruk nipis ini sangat baik ya, terutama vitamin C ini atau asam askorbat ini dalam jeruk nipis itu membantu meningkatkan produksi daripada sel darah putih. Ya, sedang sel darah putih itu dalam tubuh kita berfungsi untuk tentara, jadi sebagai daya tahan tubuh, sebagai tentara dalam tubuh. Kalau tentara dalam tubuh kita itu normal, stabil, produksinya bagus, maka otomatis daya tahan tubuh kita akan baik. Maka salah satu fungsi jeruk nipis itu meningkatkan daya tahan tubuh, juga karena vitamin C itu juga mengandung, jeruk nipis itu juga mengandung vitamin yang lain termasuk vitamin B, vitamin E, juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Kemudian yang kedua mengenai asam sitrat ya, asam sitrat ini fungsinya dia mencegah daripada pembentukan batu ginjal. Ya, batu ginjal itu ada yang namanya batu fosfat, batu oksalat, kemudian batu asam urat dan urat amof. Nah, itu semuanya dengan asam sitrat yang ada di dalam jeruk nipis ini, insya Allah ya, kalau kita bisa minum dengan rutin, pembentukan batu ginjal, baik itu di batu ginjalnya, di saluran kencingnya, di kandung kemihnya, insya Allah bisa dihindari dan bisa dicegah. Kemudian yang ketiga, mineral atau senyawa yang lain yaitu pektin. Ya. Pektin ini senyawa yang ada di kulit. Ya, pektin itu salah satu serat, ya, salah satu bentuk serat. Jadi kalau kita itu minum jeruk nipis atau jeruk nipis kita jadikan untuk minuman, biasanya untuk teh kampul, karena itu harus dengan kulitnya, juga dengan harus bijinya. Nah, kulit ini mengandung senyawa pektin. Nah, pektin ini salah satu serat yang baik, yang berfungsi baik untuk kesehatan. Yang pertama, pektin ini, serat ini berfungsi untuk memperbaiki sistem pencernaan. Jadi membantu proses kerja dalam usus. Ya, jadi peristaltik usus itu bisa baik. Jadi usus bisa mencerna dengan baik, lambung bisa mencerna dengan baik, kemudian usus halus bisa menyerap makanan dengan baik, kemudian juga membantu pembuangan, artinya BAB-nya jadi lancar. Jadi kotoran yang ada dalam usus ini dengan adanya pektin yang ada di dalam kulit jeruk nipis ini, insya Allah kolon kita atau usus kita jadi bersih, jadi membersihkan usus. Kemudian salah satu yang kedua, fungsi pektin di dalam kulit jeruk nipis ini juga bisa menghambat penumpukan daripada kolesterol dan yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi pektin yang ada di usus, yang ada di usus halus atau lemak yang ada di usus halus ini bisa diikat dengan pektin atau serat yang ada di dalam kulit jeruk nipis ini, sehingga kolesterol jahat itu akan normal. Kolesterol kita secara umum normal, kolesterolnya total normal, trigliseridnya normal, LDL-nya normal, kemudian HDL-nya juga normal. Itu berkat daripada salah satu senyawa yang ada di dalam
jeruk nipis atau kulit jeruk nipis, yaitu pektin. Kemudian senyawa yang lain yang juga sangat diandalkan yaitu ini asam folat, asam omega. Ya, asam omega. Jadi asam omega yang ada di jeruk nipis ini juga bisa membantu mengurangi demensia, mudah lupa atau pikun. Ya, ini asam omega yang ada di jeruk nipis. Kemudian yang hebat lagi yaitu ini, jadi senyawa yang ada di biji, ya, yang ada di biji jeruk nipis. Itu senyawa yang namanya limonin, ya. Senyawa yang ada di biji ini, limonin ini sangat baik, jadi untuk bisa membantu salah satunya tadi mengandung asam lemak omega. Kemudian asam lemak omega ini juga salah satunya berfungsi untuk mengurangi peradangan. Kemudian di dalam biji jeruk nipis itu ada senyawa salisilat, ya, senyawa salisilat yang kegunaannya sama seperti aspirin untuk meringankan rasa sakit atau nyeri. Ini asam salisilat yang ada di biji jeruk nipis. Jadi jeruk nipis itu buahnya berfungsi, bermanfaat untuk kesehatan, kulitnya bermanfaat untuk kesehatan, dan bijinya juga bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya tadi mengandung asam lemak omega. Biji ini, di dalam biji jeruk nipis. Kemudian mengandung asam salisilat. Nah, asam salisilat ini salah satu fungsinya sebagai anti nyeri, analgesik, ya, untuk menghambat nyeri, untuk meringankan rasa sakit. Itu asam salisilat. Selain itu juga tadi asam limonin. Nah, ini merupakan senyawa limonin yang dapat menghambat pertumbuhan kanker, pertumbuhan tumor, pertumbuhan kanker. Ini asam limonin yang ada di jeruk nipis. Ya, Masya Allah, dengan satu buah jeruk nipis manfaatnya luar biasa. Ya, yang pertama sebagai pertahanan tubuh, yang kedua untuk memperbaiki pencernaan, yang ketiga untuk membebaskan kolesterol, yang keempat untuk membebaskan batu ginjal, yang kelima anti pikun, yang keenam anti nyeri, yang ketujuh sebagai anti kanker. Ini jeruk nipis yang kecil itu ternyata luar biasa manfaat untuk kesehatan. Ini Bapak, Ibu, dan semuanya sebagai mukadimah, nanti bisa kita perjelas dalam pertanyaan-pertanyaan. Itu Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami persilakan. Anda sudah bisa bergabung di 6793000 ataupun SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Kita bacakan ya Dok, ini yang sudah masuk di WA. Yang pertama yang pertama dari siapakah? Oh, langsung saja pertanyaannya. Oh, dari Ibu Sumi di Jogja. Saya pernah nadi tinggi. Ya. Ya, nadi tinggi. Ya, betul. Saya pernah nadi tinggi. Saya dirujuk ke rumah sakit. Saya eko ya, betul? Ya, betul. Hasilnya normal. Ekokardiografi. Terus di treadmill hasil baik. Ya. Tapi saya didiagnosa tensi tinggi, dosis kecil. Saya dikasih obat jantung tapi tidak saya minum. Apakah saya salah? Saya minum rebusan jahe, kunyit, temulawak, serai. Apa saya salah, Dok? Ya, jadi sebaiknya Ibu, ya, tadi Ibu yang ada di Ibu Sumi ya, Jogja. Yang ada di Jogja, sebaiknya memang obat dari dokter tetap diminum, ya, tetap diminum. Kemudian karena takikardi, nadinya tinggi dan ada tensi, ya, ada tensi. Nah, itu nanti selain minum tadi, Ibu nanti juga mengurangi garam dan micin, ya. Garam dan micin manis, ya, yang kemarin 6 yang putih itu garam, micin, minyak, tepung,
santan ya, itu dikurangi, termasuk gula ya, yang manis-manis itu dikurangi. Kemudian saya sarani lagi, memang karena ini ada takikardi, nadinya tinggi dan ada hipertensinya, mungkin hipertensi tadi grade 1 atau grade ringan, tapi tetap kita juga mencegah. Itu olahraga yang paling baik ya jalan kaki, artinya olahraga yang tidak permainan ya, tidak permainan, ini lari, mungkin jalan kaki, kemudian sepedaan, goes, itu silahkan. Kemudian yang ketiga, minum rebusan temulawak, jahe kunyit, serai, itu sudah baik ya, sudah baik. Nah, nanti kami sarankan ditambah 3 lembar daun salam, karena daun salam ini juga sangat baik untuk memperbaiki daripada tensi. Daun salam ini juga sangat baik, kan dalam daun salam itu mengandung senyawa karantin salah satunya, juga bisa untuk memperbaiki fungsi pankreas, karena senyawa karantin itu berfungsi untuk merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi kalau ibu tadi minum rebusan temulawak, jahe kunyit, serai ditambah 3 lembar daun salam, insya Allah tensinya akan normal, gula darahnya akan normal, kemudian kolesterolnya akan normal, kemudian asam uratnya akan normal. Lebih baik lagi dibantu dengan perasan jeruk nipis. Boleh dengan perasannya atau langsung ya. Jadi jeruk nipis itu dibelah jadi 4, kemudian dimasukkan di situ sebagai rebusan. Itu sangat baik karena kulitnya mengandung pektin, kemudian bijinya mengandung senyawa yang lengkap, asam salisilat, asam omega, kemudian juga senyawa limonin. Nah, senyawa limonin anti kanker, senyawa asam salisilat di dalam biji sebagai anti nyeri, kemudian yang asam folatnya, asam folat omega ya, itu sebagai anti pikun ya. Itu ibu yang ada di Jogja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik pemirsa, kami nantikan kebersamaannya nanti insya Allah di sesi yang kedua, masih di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat Alami pada kesempatan siang kali ini. Kami persilakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Jaya Cilacap, Pak. Silakan Pak Jaya Cilacap. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Jaya yang ada di Cilacap. Ya, saya bertanya kaitannya dengan jeruk nipis tadi, itu bisa dibuat booster enggak Dok itu? Nah, kalau bisa itu bisa dicampur dengan apa supaya lebih bermanfaat begitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, booster itu kalau tidak salah itu menurut pengalaman saya atau informasi yang saya peroleh, itu selama 6 jam. Kemudian harus habis 6 jam berikutnya. Berarti 12 jam itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jaya yang ada di Cilacap ya. Jadi memang jeruk nipis ini sangat fleksibel untuk pemakaiannya, untuk penggunaannya. Tadi bisa ditambah tadi temulawak, jahe kunyit, serai, ditambah madu, ditambah jeruk nipis ya. Atau jahe saja, jeruk nipis, madu boleh. Itu untuk infus water atau untuk booster ya. Kalau ini saya sarankan air hangat saja, jadi tidak air panas, hangat. Kalau memang untuk infus water atau untuk booster itu diamkan selama 6 jam ya, atau lebih ya. Tidak boleh lebih daripada 8 jam sebenarnya.
atau 2 kali lipatnya tidak boleh untuk infus water. Nah, itu sudah baik. Nanti misalnya kita diamkan 6 sampai 8 jam, kemudian juga terus kita minum, itu bagus untuk tubuh tadi, karena memang di situ ada jahe, di situ ada madu, dan di situ ada perasan jeruk nipis. Sangat kompleks, sangat variatif unsur yang ada di dalamnya, semuanya saling mendukung untuk membantu kesehatan. Kemudian juga selain untuk infus water, caranya juga jadi rebusan temulawak, jahe, kunyit, serai, ditambah mungkin madu, kemudian jeruk nipis ini setelah tadi direbus kemudian diangkat. Nah, jeruk nipis yang dicuci dulu, dibelah jadi 4, baru dimasukkan. Nah, nanti ketika sudah mulai hangat atau agak dingin, disaring, kemudian diminum. Itu juga sangat bermanfaat. Saya sarankan untuk jeruk nipis ini memang tidak boleh direbus dari awal, karena kandungan vitamin C-nya itu sangat dominan. Sedang vitamin C itu sangat sensitif terhadap panas. Jadi tidak boleh dari awal itu direbus. Jadi nanti kalau mungkin untuk minuman teh kampul ya, teh kampul, betul ya, teh kampul ya, itu tehnya dibuat dulu, kemudian baru irisan jeruk nipis tadi dimasukkan, nanti mulai hangat, kemudian baru disaring, diminum. Itu sangat bagus, senyawanya sangat kompleks, senyawanya sangat lengkap. Tadi fungsinya minimal ada 7 lebih ya, kalau diuraikan mungkin lebih dari 20. Tapi secara singkat tadi bisa untuk imun sistem, kemudian memperbaiki fungsi kulit, karena vitamin C ini juga akan merangsang produksi daripada kolagen. Nah, kolagen itu salah satu fungsinya itu untuk memperbaiki kulit ini, sehingga kulit ini lebih tampak muda, karena sebagai anti aging, jadi muda terus kulit, sehingga kulit ini lebih baik ya. Itu atau manfaat-manfaat yang lain tadi, seperti untuk mencegah batu ginjal, mencegah kanker, memperbaiki sistem pencernaan, dan juga bisa memperbaiki, menormalkan daripada kolesterol. Itu Pak Jaya yang ada di Cilacap, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan yang ada di WA dari Ibu Titik di Batang. Jeruk nipis banyak manfaatnya untuk kesehatan. Mohon bisa dijelaskan. 1. Bagaimana cara mengkonsumsi jeruk nipis bagi orang yang mengidap MAH atau asam lambung? Karena MAH saya sangat sensitif apabila makan yang asam. Kemudian yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi jeruk nipis tersebut, Dok? Yang ketiga, bagaimana cara mengkonsumsinya biar aman? Ya. Jadi cara mengkonsumsi jeruk nipis yang mungkin penderita MAH itu paling bagus 30 menit setelah makan minimal ya. Setelah makan 30 menit setelah makan. Saya kira untuk MAH juga aman, tapi minumnya caranya setelah makan, 30 menit setelah makan. Jadi jangan habis makan langsung minum, nanti juga kurang baik juga. Jadi minimal 30 menit setelah makan baru minum perasan jeruk nipis. Kemudian waktu yang paling baik ya, ini tinggal manfaatnya, tinggal kegunaannya. Kalau kegunaannya untuk menurunkan kolesterol, kegunaannya untuk mungkin juga membantu menurunkan berat badan, kegunaannya untuk mencegah daripada batu ginjal, itu 1 jam sebelum tidur ya, itu sangat bagus. Jadi misalnya sore itu buat infus water, atau siangnya ya, itu diminum malam 1 jam sebelum tidur. Paginya juga perut sebelum kemasukan apa-apa, infus water daripada mungkin jeruk nipis, madu, kemudian jahe tadi, itu juga bisa diminum. Itu insya Allah
kolesterolnya akan normal, tensinya akan normal, batu ginjalnya akan terurai, kemudian juga akan memperbaiki fungsi daripada ginjal, memperbaiki fungsi daripada sistem saraf otak. Jadi karena tadi mengandung asam folat, ya, asam omega, nah, itu akan memperbaiki sistem saraf di otak sehingga bisa mencegah kepikunan atau demensia. Kemudian caranya tadi boleh ya untuk wedangan, teh kampul boleh, campuran teh biasa boleh, atau perasanya ya dicampur dengan madu boleh, silahkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing, ya. Setiap personel kan beda-beda kondisinya, kesibukannya. Monggo silahkan, yang penting jeruk nipis ini dimanfaatkan. Kita sudah tahu ilmunya, yang penting pengamalannya. Gitu ya Pak Tommy ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jangan bertahan sepekan saja. Ya. Baik, berikutnya dari Ibu Yahya di Jogja. Ya. Saya kena penyakit jantung. Disarankan minum jus wortel, buah apokat. apa ini? Buah apokat. Kacang panjang. Iya, kacang panjang. Dan bayam Ya. sebanyak 1 gelas. Tapi belum pernah bayam itu. Gimana dok? Saya mengalami itu. Dengan mengalami hal tersebut, mohon sarannya. Ibu Yahya ya? Ya. Ibu Yahya di Jogja? Ya, Jogja. Ya, jadi sakit jantung. Jadi sakit jantung ini pada prinsipnya memakan makanan, baik itu sayuran, tumbuhan, atau buah, itu yang mengandung kalium tinggi. Ya, mengandung kalium tinggi ini. Ya, kalium itu fungsinya yang pertama adalah menguatkan otot jantung. Yang kedua, fungsi kalium itu melebarkan pembuluh darah, sehingga insya Allah dengan kalium yang optimal di dalam tubuh kita itu tensi kita jadi normal, jantung kita jadi sehat. Nah, makanan apa saja yang banyak mengandung kalium? Salah satunya bayam, seledri, wortel, kemudian juga buahnya buah alpukat, itu paling bagus, termasuk pisang. Ya, pisang ini kandungan kaliumnya tinggi. Lah, kadang-kadang juga kami sarankan untuk minum air degan dan dagingnya, ya, karena memang di air degan ini dan dagingnya itu kandungan elektrolitnya cukup, ya, kandungan elektrolitnya optimal, termasuk di situ ada kalium, ada natrium, kemudian ada kalsium. Nah, itu sangat komplit. Jadi boleh mungkin sepekan sekali minum air degan atau dagingnya, atau kelapa muda juga boleh. Silahkan Ibu Yahya nanti dipraktekkan, mudah-mudahan jantungnya bisa normal. Baik. Kita sapa yang ada di line telepon kembali, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bu Sri yang ada di Terima Pacitan. kasih, Dok. Begini, Dok, akhir-akhir ini beberapa minggu ini saya tuh kalau misalnya aktivitas masak itu kan banyak berdiri, begitu banyak berdiri banyak bergerak. Itu di kaki dari kapal sampai di lutut itu merasa nyeri, terus pegel, terus cepet capek begitu. Nah, kemarin waktu lagi kontrol ke dokter saya itu saya diterapi.
setelah diterapi itu, tapi saat ini kalau kita aktivitas masak banyak berdiri begitu, kita masih tetap di kapal, di tumit, terus di lutut-lutut itu, di pinggang, pokoknya dari pinggang ke bawah itu pegel, nyeri begitu, terus cepat capek. Nah, begitu yang seperti itu gimana dok? Mohon solusinya. Atas solusinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Sri yang ada di Pacitan masa berdiri terlalu lama, ya mungkin dari pinggang, kemudian ke bawah, ke kaki, ke lutut, ke telapak kaki itu jadi pegel. Itu sebenarnya normal saja ya, normal. Karena lama berdiri ya, lama berdiri. Dan nanti bisa jadi mungkin yang pertama adalah tetap konsultasi kepada dokter yang merawat. Ya, tetap konsultasi kepada dokter yang merawat. Kemudian karena memang Ibu Sri ini kan usianya sudah 60 tahun ke atas kalau nggak salah ya. Jadi memang kemungkinan juga ini ya, asupan daripada kalsiumnya kurang, sehingga tulang itu mudah pegel, sendi mudah linu, kemudian tapak kaki juga mudah nyeri. Itu salah satunya ya, salah satunya mungkin karena asupan daripada kalsiumnya kurang. Maka nanti Bu Sri kan ini Pacitan ya, di sana kan banyak ikan laut. Ya ikan laut itu paling bagus ya untuk perbaikan, untuk kecukupan daripada kalsium. Monggo, jadi ikan laut di sana kan banyak. Pacitan ini dekat pantai, itu dimanfaatkan. Jadi laut itu airnya mensucikan, suci dan mensucikan, bangkainya pun halal, apalagi ya yang ada di dalamnya pasti bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk tubuh. Selain itu juga banyak mengonsumsi sayuran, banyak mengonsumsi buah, kemudian juga mengurangi gula ya, mengurangi gula. Gula termasuk gorengan, gula, tepung, ini kita kurangi, masih boleh. 6 yang putih itu garam, micin, gula, kemudian minyak, kemudian santan, dan tepung. Nah ini dikurangi karena 6 yang putih ini bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu akan menyebabkan tadi nyeri dan lain sebagainya. Bisa nanti juga mengonsumsi ini jeruk nipis ini, karena jeruk nipis itu mengandung asam salisilat. Nah, asam salisilat itu juga bisa mencegah daripada nyeri, mengurangi rasa nyeri baik yang ada di sendi maupun yang ada di tulang. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dari SMS tadi Ibu Tiem di Lubuk Linggau. Bu Tiem. Ya. Apa obat herbalnya untuk sakit vertigo, Dok? Ya. Jadi vertigo ini memang harus dicari penyebabnya dulu ya. Jadi vertigo itu ada 2, sentral dan perifer ya. Jadi sentral itu biasanya memang disebabkan karena trauma, cedera traumatik, mungkin dulu pernah jatuh dan lain sebagainya. Harus dicari penyebabnya dulu. Dan vertigo ini pemicunya itu yang paling sering itu karena faktor dingin dan angin. Itu pemicunya. Tapi penyebabnya tadi karena mungkin trauma dulu pernah jatuh, kebentur benda tumpul dan lain sebagainya. Kadang mungkin telinga juga sakit dulu, bisa juga menyebabkan vertigo. Tapi pemicu artinya untuk meningkatkan kekambuhan itu biasanya faktor dingin dan angin. Makanya tidur di lantai, kipasan, minum es, itu saya sarankan untuk tidak dulu ya, dihindari dulu. Ya, boleh ditaruh di kulkas, mau dimakan, diminum, dikeluarkan 1 jam. Herbalnya apa? Yang pokok, yang jelas 4 tadi ya, temulawak, jahe, kunyit, serai. Kalau ini vertigo itu termasuk bagian daripada nyeri, pain, ya nyeri, itu bisa ditambah laos. Ya, laos ini untuk analgesik, untuk anti nyerinya sangat kuat. Bisa ditambah 1 ruas laos, dan nanti bisa ditambah juga madu dan perasan jeruk nipis ini, karena
jeruk nipis ini mengandung asam salisilat itu setara dengan aspirin. Nah, aspirin ini salah satu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri termasuk vertigo. Itu Ibu yang ada di Lubuk Linggo ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, lanjutnya dari Ibu Tarmi di Manyaran. Apakah jeruk purut juga ada manfaatnya, Dok? Ya, jadi semua jeruk itu tergolong dalam namanya satu famili sitrus. Ya, sitrus itu ada jeruk purut, ada jeruk lemon, kemudian jeruk pecel, kemudian tadi jeruk nipis, kemudian jeruk Bali, itu golongan dalam satu famili yaitu sitrus. Ya, sitrus ya, semuanya bermanfaat, termasuk tadi kulitnya mengandung pektin, buahnya sendiri mengandung vitamin C, kemudian bijinya ini ya, hebatnya bijinya ini mengandung senyawa asam ya, asam salisilat ya, asam salisilat, kemudian mengandung senyawa lemonin, kemudian juga mengandung senyawa omega. Nah, ini di bijinya ya. Bijinya itu kalau makan jeruk jangan dibuang. Ya, jangan dibuang. Termasuk ya Anggur. Ya, anggur jangan dibuang. Kemudian manggis ya jangan dibuang. Terus sekarang ini baru musim buah apa ini? Duku. Ya. Duku jangan dibuang. Nah, bijinya itu tetap dimakan. Ya, itu sangat baik ya. Sangat baik untuk kesehatan. Bahkan biji jeruk nipis ini tadi mengandung senyawa limonin, anti kanker. Senyawa asam salisilat sebagai anti nyeri. Kemudian mengandung asam omega, anti pikun, ya, anti demensia, anti lupa. Ini di biji. Jadi biji jangan dibuang. Gitu Ibu yang ada di Lubuk Linggo. Lubuk Linggo ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kemudian satu lagi dari Pak Agung di Klaten, apakah, Dok, herbal untuk saraf kejepit? Ya, saraf kejepit ini memang kompleks ya, kompleks. Nah, saraf kejepit itu ada grade-grade-nya, ada grade yang ringan, ada grade yang sedang, dan ada grade yang berat saraf kejepit ini. Memang bisa ya, artinya mengurangi rasa nyeri yang luar biasa pada saraf kejepit ini. Pertama saran dulu ya, memang saran dulu. Yang pertama saran angka junjung berat dikurangi ya. Ini karena saraf kejepit ya. Angka junjung berat dikurangi, kemudian tempat tidurnya yang rata, dingin angin dihindari, tidur di lantai, kipasan, minum es dikurangi karena dingin ini menyebabkan kontraksi saraf dan kontraksi otot. Kalau kena dingin, sarafnya ini akan kontraksi atau ototnya akan kontraksi sehingga menyebabkan nyeri yang hebat. Kemudian banyak makan sayur. Kalau nyayur bening ditambah daun kelor ya, pasti itu. Kemudian setiap makan harus pakai sayur. Olahraga yang paling baik adalah renang ya, renang. Kemudian herbal apa yang bisa membantu? Tetap ada 4 ya, temulawak, jahe kunyit, serai ini menjadi bahan pokok. Bahan pokok untuk herbal. Nah, ditambah kalau memang nyeri hebat tadi bisa ditambah laos. 1 ruas laos, ditambah lagi dengan madu, ditambah lagi dengan peresan jeruk nipis. Ini sangat hebat. Kemudian kami sarankan kalau memang Bapak Agung atau Teguh tadi ya? Pak Agung di Klaten ini saya sarankan untuk saraf kejepit itu ini ya, nanti diakupunktur. Itu akan bisa memperbaiki saraf yang kejepit itu. Diakupunktur rutin. Ya monggo nanti yang terdekat di Klaten ada di sana, saudara kita ada yang di Klaten. Monggo nanti datang, diakupunktur nanti akan baik. Kemudian juga renang tadi juga yang rutin. Kemudian selain itu ya nanti ada senam-senam untuk saraf kejepit, itu juga dilaksanakan. Ya, ada senam
ada senam saraf kejepit, nanti bisa di download di YouTube ya. Sekarang ini kita belajar kan lebih mudah. Tapi konsultasi kepada ahlinya, karena memang kadang ada senam-senam memang yang cocok. Yang ini yang cocok untuk usia tua, yang cocok untuk usia muda. Nah itu nanti disesuaikan untuk senam saraf kejepit ini. Itu ya Pak Agung yang ada di Klaten, ya, terus berikhtiar insani, berikhtiar ilahi, ya insya Allah nanti akan baik. Satu lagi saran kami, jangan sering minum obat pegelinu, ya, ya beli obat namanya obat pasangan atau obat setelan, ya, biasanya ada 3, ya obat setelan itu dihindari, karena obat setelan itu fungsi efek jangka panjang itu sangat luar biasa, nanti menurunkan imun sistem, kemudian terjadi obesitas, yang ketiga terjadi resisten obat apapun kalau diminum itu tidak berefek, bahkan ya kebal ya, bahkan narkoba pun tidak berefek. Itu obat setelan itu juga merusak ginjal, ya merusak ginjal. Kadang anak-anak muda sekarang itu sudah cuci darah, ginjalnya rusak karena kebanyakan minum obat setelan. Nah, selain itu juga meningkat hipertensinya jadi naik, tensinya jadi naik, gula darahnya jadi naik, sehingga terjadi penyakit yang namanya penyakit metabolik. Nah, itu saran kami untuk semuanya saja, tidak hanya Pak Agung yang ada di Klaten, tapi semua pemirsa pendengar jangan sering minum obat pegelinu tanpa panduan dari dokter, tanpa anjuran dari dokter, beli sendiri namanya obat setelan. Nah, jadi itu Pak Agung yang ada di Klaten, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, baik Dok, terima kasih atas pelajarannya di kesempatan kali ini. Kita nantikan pelajaran episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami pada kesempatan kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamila Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.